Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini tentunya kita masih membahas di seputaran pengecatan. Nah, di kesempatan video kali ini yang akan saya bahas untuk temanya yaitu kristal minimalis, menggunakan dasaran efek kristal dan grafis minimalis. Namun sebelum lanjut ke proses dan langkah-langkahnya, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, buat yang penasaran dengan proses dan langkah-langkahnya, langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama kita siapkan cat candy tone-nya. Di sini sudah saya siapkan cat candy tone biru dari produk Nikon. Kenapa harus menggunakan cat candy? Karena dasarannya menggunakan motif kristal efek ya teman-teman. Jadi untuk cat intinya harus menggunakan cat candy tone. Karena cat candy tone itu sifatnya bening ataupun transparan. Jadi jika kita semprotkan menggunakan cat candy, motif kristalnya tidak tertutup. Untuk perbandingan cat jenis candy tone, biasanya saya buat 1:1,5 ya teman-teman. Misalkan untuk catnya 1 gelas, kemudian untuk thinnernya 1,5 gelas. Jika thinner ataupun pengencernya sudah kita tambahkan, kemudian kita aduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Untuk medianya kebetulan ini sudah saya buat motif kristal efeknya ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan proses pengecatan cat candy tone-nya. Dan untuk membuat motif kristal efeknya ini sudah saya tutorialkan di video yang sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum lihat, yang baru mampir di channel ini, silahkan simak di video yang sebelumnya, atau nanti link videonya saya sediakan di deskripsi. Untuk pengecatan warna candy diusahakan disemprotkan 2 lapis ya teman-teman. Disemprotkan tipis-tipis terlebih dahulu, kemudian kita diamkan kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu kita ulangi untuk pengecatan di lapisan yang kedua. Jika proses pengecatannya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika pengecatannya sudah selesai dan sudah kering, kemudian kita lanjutkan proses pembuatan motif ataupun pembuatan grafisnya. Nah, untuk motif ataupun grafisnya seperti ini ya teman-teman, sudah saya buat. Kemudian yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengecatan pada motif ataupun pada grafisnya. Dan jangan lupa sebelum dilakukan proses pengecatan, di bagian pinggir-pinggirnya ini kita tutupi terlebih dahulu ya teman-teman, yang tujuannya supaya catnya tidak menyebar mengenai bidang yang lainnya. Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman jika videonya ini agak gelap karena ini sedang mati lampu.
Jika pembuatan motif ataupun pembuatan grafisnya ini sudah selesai, kemudian untuk tahap yang selanjutnya yaitu kita lakukan proses pengekliran. Untuk proses pengekliran di tahap ini diusahakan pengeklirannya dilakukan sampai 3 lapisan ya teman-teman, minimal dilakukan 2 lapis. Kenapa? Karena di tahap ini bisa disebut dengan clear dasar yang fungsinya untuk menghaluskan ataupun meratakan motif atau grafisnya. Dan kenapa harus dilakukan 2-3 lapis, tidak 1 lapis saja? Karena apabila hanya disemprotkan 1 lapis, clearnya masih terlalu tipis ya teman-teman. Nah, apabila nanti saat clearnya kering dilakukan proses pengaplasan, maka akan rawan botak pada catnya. Karena apabila clearnya ini masih terlalu tipis, saat dilakukan proses pengaplasan, clearnya akan terkikis habis sehingga mengenai bagian catnya. Jika sudah dilakukan proses pengekliran kurang lebihnya sampai 3 lapisan, kemudian kita keringkan kurang lebihnya 2 hari. Setelah itu dilakukan proses pengaplasan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai dilakukan proses pengaplasan, selanjutnya setelah selesai dilakukan proses pengaplasan, kemudian kita lakukan proses pengekliran finishingnya. Untuk proses clear finishingnya, di sini saya menggunakan clear coat glowing dan cepat kering, yaitu clear coat Nikon MS 4100. Untuk perbandingan clear coat Nikon MS 4100 ini 4:1 ya teman-teman. Untuk clearnya 4 dan untuk hardenernya 1. Untuk penambahan thinner ataupun pengencer sesuai dengan instruksi pada kemasan, di sini thinnernya hanya menggunakan 10%. Dan untuk thinnernya di sini yang saya gunakan thinner PU extra slow. Oke, jika sudah selesai kita aduk sampai merata. Selanjutnya tinggal kita lakukan proses penyemprotannya. Untuk proses pengeklirannya, ini kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman, atau dikabut-kabutkan saja. Kenapa harus kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu? Agar clear yang kita semprotkan ini bisa berinteraksi dengan clear dasarnya atau clear yang sudah kita amplas, agar catnya tidak ngangkat atau tidak keriting. Jika sudah kita semprotkan tipis-tipis hingga merata menyeluruh ke semua bidang, kemudian kita diamkan terlebih dahulu kurang lebihnya 10-15 menit. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita semprotkan clear coat di lapisan yang kedua. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Hasil pengecatan kita kali ini kristal minimalis. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan clear coat Nikon MS 4100. Meskipun clear coat Nikon ini terbilang clear coat yang harganya terjangkau, clear coat yang harganya murah, tetapi untuk masalah kualitas clear coat Nikon ini mampu bersaing dengan clear coat lain yang harganya lebih mahal. Oke, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya apa?
supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.